Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku kelas 6 bertemu kembali dengan Pak Irfan mata pelajaran kemuhammadiyahan. Langsung saja marilah kita awali dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disiapkan dulu buku tulisnya sama pulpennya. Pak Guru dikte dulu catatannya sedikit, nanti setelah didikte sama Pak Guru langsung Pak Guru jelaskan. Kemarin Pak Guru sudah menjelaskan tentang amal usaha yang ada di Muhammadiyah, yang minggu kemarin bidang pendidikan dan bidang ibadah. Sekarang ada 3 bidang lagi yang akan kita pelajari bersama. Langsung saja, yang pertama adalah bidang kesehatan, ya. Di bidang kesehatan ini, amal usaha Muhammadiyah yang pertama adalah rumah sakit. Yang kedua, balai kesehatan. Yang ketiga, klinik. Yang keempat, rumah bersalin. Pak Guru ulangi ya. Yang pertama rumah sakit, yang kedua klinik, yang ketiga balai kesehatan, yang keempat rumah bersalin. Ya. Itu adalah amal usaha yang ada di Muhammadiyah. Ya, yang ada di Muhammadiyah. Amal usaha bidang kesehatan. Ya. Tadi ada 4 amal usaha bidang kesehatan. Yang mengurusi atau yang bertanggung jawab ya adalah MPKU. Kepanjangannya Majelis Pembina Kesehatan Umum. Pak Guru ulangi, yang mengurusi atau yang membina ya untuk amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan ini adalah MPKU. Majelis Pembina Kesehatan Umum, ya, Majelis Pembina Kesehatan Umum. Ya. Selanjutnya, ya, sebelum ke bidang yang lain, jadi bidang kesehatan ini ya mengurusi bidang kesehatan, ya, bidang kesehatan. Jadi sudah cukup banyak rumah sakit, meskipun yang ada di Muhammadiyah Situbondo kita masih belum punya. Dulu pernah punya, tutup, sekarang akan buka lagi. Klinik Walidah ya masih belum bisa buka ya. Jadi kalau di Banyuwangi sudah ada rumah sakit Fatimah punyanya Muhammadiyah. Di Malang ada rumah sakit Aisyah, lalu ada rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang ya. Kalau di tempat-tempat yang lain sudah banyak amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan ini. Khusus yang Situbondo masih belum ada, dulu pernah ada sekarang tutup ya. Selanjutnya ya, amal usaha Muhammadiyah bidang sosial. Ya, amal usaha Muhammadiyah bidang sosial. Yang pertama, amal usahanya adalah panti asuhan. Yang pertama, ya, amal usahanya adalah panti asuhan. Yang kedua, panti jompo. Yang kedua, panti jompo. Yang ketiga adalah, ini yang terbaru ya, mungkin baru saja sekitar 2 tahun ini Muhammadiyah, tapi yang melaksanakan adalah Ortom Aisyah yang lagi ngetren, yaitu rumah singgah anak jalanan. Rumah singgah anak jalanan. Ya, Pak Guru ulangi. Yang amal usaha bidang sosial, yang pertama panti asuhan, yang kedua panti jompo, yang ketiga rumah singgah anak jalanan. Ketiga amal usaha bidang sosial ini ya, yang bertugas, yang menangani, yang mengurusi, yang bertanggung jawab, yang membina adalah MPKS. MPKS ya, Majelis Pelayanan Sosial. Majelis Pelayanan Sosial.
ya. Jadi Pak Guru jelaskan, amal usaha bidang sosial ini ya adalah amal usaha Muhammadiyah dalam kegiatan gerakan sosialnya. Yang pertama panti asuhan, ya. Panti asuhan kamu sudah pasti tahu. Jadi panti asuhan itu adalah tempat panti seperti pondok pesantren untuk menampung anak yatim piatu atau fakir miskin yang tidak mampu, ya, yang tidak ada yang merawat anak-anaknya, diserahkan ke panti asuhan, ya. Anak yatim piatu atau fakir miskin yang daripada terlantar, maka sama Muhammadiyah diasuh dalam sebuah lembaga seperti pondok pesantren. Mereka ditempatkan di suatu tempat, ada rumah, bisa makan di sana, sekolah di sana, yang semua yang membayar adalah Muhammadiyah, itu panti asuhan. Khusus untuk di Kabupaten Situbondo kita punya 2 panti asuhan, mungkin sudah anak-anak sebagian ada yang tahu. Yang pertama panti asuhan Tunas Harapan di Panarukan, ya. Yang kedua adalah panti asuhan Tunas Melati di Pokaan Kapongan, ya. Jadi itu 2 amal usaha bidang sosial yang dimiliki oleh Muhammadiyah Kabupaten Situbondo, ya. Sudah jelas ya. Jadi amal usaha bidang sosial ini adalah panti asuhan, panti jompo, dan rumah singgah anak jalanan, ya. Yang ngurusi majelisnya namanya MPKS, Majelis Pelayanan Sosial. Selanjutnya, ya, adalah amal usaha Muhammadiyah bidang ekonomi, ya. Amal usaha Muhammadiyah bidang ekonomi, ya. Apa saja Pak amal usaha Muhammadiyah bidang ekonomi? Ada koperasi, ya, ada koperasi yang pertama, terus yang kedua ada BMT atau BTM, ya. BMT itu kepanjangannya Baitul Mal wat Tamwil. Baitul Mal wat Tamwil. Yang BTM Baitul Mal Muhammadiyah. Yang BMT kepanjangannya Baitul Mal wat Tamwil. Yang BTM kepanjangannya Baitul Mal Muhammadiyah. Pertama koperasi, yang kedua BMT atau BTM. Terus yang ketiga adalah Badan Usaha Milik Muhammadiyah atau BUMM, Badan Usaha Milik Muhammadiyah. Itu bisa berupa bank. Dulu sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu Muhammadiyah pernah punya bank namanya Bank Permata, ya. Pernah mengakuisisi sebuah bank, memiliki 51% lebih sahamnya, sehingga Muhammadiyah memiliki bank namanya Bank Permata. Tapi tutup, ya, perkembangannya tidak begitu bagus. Ini sekarang direncanakan akan mendirikan bank lagi Muhammadiyah, bank syariah lagi Muhammadiyah, ya. Kita tunggu saja. Itu adalah amal usaha Muhammadiyah bidang ekonomi, ya, amal usaha bidang ekonomi. Yang BUMM itu bisa bentuknya banyak, ya. Tidak hanya koperasi dan BMT saja yang BUMM itu. Kadang seperti yang ada di Kabupaten Situbondo itu adalah produksi penangkaran benih tanaman buah-buahan, ya. Jadi memproduksi dan mencangkok, menyilang, ya, tanaman buah-buahan seperti jambu, mangga, anggur, buah naga, pepaya, ya. Terus banyak lagi buah-buahan, ya. Itu yang ada di Situbondo, yang BUMM, yang Badan Usaha Milik Muhammadiyah, ya. Semua kegiatan ekonomi itu diurusi, diawasi, dilaksanakan. Yang bertanggung jawab adalah MEK, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, ya. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, ya. MEK, ya. MEK, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, ya. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan amal usaha Muhammadiyah bidang ekonomi, ya,
yang cukup maju, ya, lumayan maju di bidang pendidikan dan ibadah serta kesehatan, ya. Kalau yang bidang sosial itu memang tidak begitu maju karena itu adalah gerakan sosial yang membantu masyarakat, ya. Yang banyak diminati oleh masyarakat itu amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan, ya. Muhammadiyah cukup banyak memiliki SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Juga di bidang pendidikan, di bidang ekonomi ini, ya. Muhammadiyah juga punya banyak koperasi syariah, ya, BPR syariah, ya, yang dimiliki oleh Muhammadiyah, ya. Itu adalah bidang ekonomi amal usaha Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang ekonomi. Jadi penanggung jawabnya adalah atau pelaksananya atau yang mengurusi adalah Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, ya. Ada singkatannya disebut MEK, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Yang terakhir sebelum Pak Guru akhiri, silakan dicatat dulu ada 3 pilar dalam pembinaan ekonomi umat oleh Muhammadiyah. Pak Guru ulangi, 3 pilar pembangunan ekonomi umat oleh Muhammadiyah. Pak Guru ulangi sekali lagi, 3 pilar pembangunan ekonomi umat oleh Muhammadiyah. Jadi ada 3 pilar, ada 3 tonggak pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi umat yang dilakukan oleh Muhammadiyah kepada anggota Muhammadiyah sendiri, ya. Yang pertama, mengembangkan BUMM. Pak Guru ulangi, mengembangkan BUMM. Pak Guru tadi sudah jelaskan, ya, badan usaha milik Muhammadiyah, ya. Mengembangkan BUMM, badan usaha milik Muhammadiyah, ya. Terus yang kedua, mengembangkan wadah koperasi. Mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Berulangi sekali lagi, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Yang ketiga, mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Sekali lagi terakhir Pak Guru ulangi, mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Jadi itu, ya, Pak Guru jelaskan dulu 3 pilar pembangunan atau pembinaan ekonomi umat oleh Muhammadiyah. Yang pertama, mengembangkan badan usaha Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah di mana di daerah-daerah itu mengembangkan amal usaha untuk menghidupi ke organisasi Muhammadiyah. Ada yang bikin pom bensin, ada yang bikin supermarket, ya, ada yang bikin hotel. Ada kalau Unmu Malang itu membeli saham tempat rekreasi, ya. Jadi itu adalah badan-badan usaha Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah itu bisa menghasilkan dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya, membangun sekolah, membangun masjid, membiayai panti asuhan yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, ya. Jadi Muhammadiyah terus berusaha, ya, melalui lembaga pendidikannya, melalui lembaga ekonominya, berusaha bagaimana bisa mendapatkan uang untuk membantu pelaksanaan kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan pendidikan di Muhammadiyah, ya. Itu yang pertama, mengembangkan BUMM. Terus yang kedua, ya, 3 pilar yang kedua adalah mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Nah, jadi anggota Muhammadiyah itu banyak membuat koperasi-koperasi. Yang ada di sekolah membuat koperasi guru atau koperasi karyawan. Yang ada di perkumpulan pedagang Muhammadiyah bikin koperasi pedagang Muhammadiyah.
yang bekerja sebagai pemulung, petani, peternak, bikin koperasi di kelompoknya masing-masing. Itu yang sedang dikembangkan oleh Muhammadiyah untuk membuat kelompok-kelompok usaha, ya. Untuk apa? Untuk membantu keuangan, ya, untuk membantu dana pengembangan usaha yang dimiliki oleh anggota Muhammadiyah, ya. Jadi kayak gitu, ya. Jadi di kelompok-kelompok yang Pak Guru tadi sebutkan itu, kalau tidak mau mendirikan koperasi, yang mendirikan BMT, Baitul Mal wat Tamwil itu, ya, Baitul Mal wat Tamwil atau Baitul Mal Muhammadiyah. Yang terakhir, pilar yang terakhir adalah mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Nah, ini adalah anggota Muhammadiyah yang memiliki usaha, ya, difasilitasi oleh Muhammadiyah. Contoh, ingin mengajukan perizinan, ya, dibantu oleh Muhammadiyah menggunakan badan usaha Muhammadiyah atau menggunakan badan hukum Muhammadiyah untuk pengurusan usahanya, ya. Karena yang berusaha ini adalah anggota Muhammadiyah, ya, jadi sama Muhammadiyah difasilitasi, diberikan jalan, ya, untuk mendapatkan izin usaha. Terus mungkin mengajukan permodalan kepada bank-bank, kepada perbankan, ya. Ada yang memiliki usaha perikanan, ada yang memiliki usaha pendirian pabrik, ya. Ada yang memiliki usaha kerajinan tangan, ya, agar dipasarkan, bisa mendapatkan izin, bisa mendapatkan modal dana, ya. Dengan Muhammadiyah melalui majelis ekonomi ini difasilitasi untuk mengembangkan usaha-usaha yang dimiliki oleh anggota Muhammadiyah, ya. Jadi itu adalah 3 pilar dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan yang dilakukan dalam pembinaan potensi ekonomi umat, ya, untuk mengembangkan potensi ekonomi umat. Itu dulu anak-anakku, ya, amal-amal usaha Muhammadiyah yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Selesai 1 bab ini, insya Allah minggu yang akan datang, pertemuan yang akan datang, Pak Guru tidak kasih video, langsung latihan soal ulangan harian, ya. Langsung latihan soal ulangan harian. Minggu depannya kita bahas bersama, siapa yang jawabannya salah, siapa yang jawabannya benar, kita bahas yang benar bagaimana, yang salah kita perbaiki. Setelah itu minggu depannya lagi kita ulangan harian, ya. Lalu masuk di bab selanjutnya, bab kedua, ya. Bab pertama ini selesai. Pertemuan minggu depan Pak Guru, ya, tidak usah kirim video, langsung latihan soal. Isinya pertanyaan tentang bab 1 ini, tentang amal usaha di Muhammadiyah atau amal usaha yang dimiliki oleh Muhammadiyah, ya. Dari 4 itu, amal usaha bidang ibadah, amal usaha bidang pendidikan, amal usaha bidang kesehatan, amal usaha bidang ekonomi. Apa saja contoh-contoh 4 amal usaha itu, terus majelis apa yang membidangi, ya. Lalu yang terakhir tadi adalah 3 pilar pembangunan atau pengembangan ekonomi umat oleh Muhammadiyah, ya. Itu dulu anak-anakku pada pertemuan hari ini. Marilah kita akhiri bersama pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak Guru sampaikan, catatannya tidak perlu dikumpulkan, ya, tidak perlu, ya, cukup dicatat saja. Minggu depan soalnya wajib dikumpulkan minggu depan. Yang sekarang sama yang kemarin catatannya cukup dicatat dan dipelajari saja. Sudah, ya? Terima kasih.